Hai Sobat Genvest, kita kembali lagi di vlog Berani Berinvestasi bersama saya Andrian dan Halo Mas Andrian. halo Jessica, kenapa nih? Jangan gugup gitu dong. Mas Andrian, aku boleh nggak take over vlognya? Hari ini aku mau jalan-jalan nih ke kantornya Cipta Dana Aset Manajemen. Aku mau ajak Sobat Genvest, boleh ya Mas ya? Boleh dong, apa sih yang nggak buat? Oke, makasih banyak ya Mas ya. Iya. Aku ambil kameranya ya. Iya. Halo Sobat Genvest, kembali lagi sama saya Jessica Stevi. Hari ini kita mau jalan-jalan ke salah satu kantor manajer investasi yang sudah ada di CGSI Trade Fund, yaitu Cipta Dana Aset Manajemen. Yuk ikut jalan-jalan hari ini. Hai Sobat Genvest, kita udah sampai nih di kantornya Cipta Dana Aset Manajemen. Yuk kita masuk ke dalam. Halo Pak, apa kabarnya? Baik, Jess. Selamat datang di Cipta Dana Aset Manajemen. Ada yang bisa dibantu? Aku mau nanya-nanya mengenai investasi reksadana nih Pak. Boleh, boleh. Di dalam aja yuk. Sekarang kita udah ada di kantornya Cipta Dana Aset Manajemen dan saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Jason Armus selaku Head of Marketing Communication dari Cipta Dana Aset Manajemen. Halo Pak Jason, apa kabarnya? Halo, Jess. Seneng banget nih Pak, saya bisa main-main ke kantornya Cipta Dana Aset Manajemen nih Pak. Iya. Pak, untuk mulai nih, bisa nggak sih Pak dijelaskan ke teman-teman sekalian nih profil singkat mengenai Cipta Dana Aset Manajemen Pak? Jadi, Cipta Dana Aset Manajemen sendiri itu sudah berdiri dari tahun 1991 dan sejauh ini sudah mengelola 32 produk, diantaranya ada reksadana, ada dire, dan juga ada KPD. Dan memang seperti yang tadi aku juga udah bilang bahwa memang sudah dimulai dari 1991, artinya sudah ada ups and down-nya. Kita mengetahui bahwa 2008 itu kan juga sempat ada krisis juga ya, subprime mortgage ya, 1998 kita juga ketahui, 2020 yang COVID kemarin. Tapi sampai sejauh ini kita masih bisa eksis sampai saat ini dan ya performnya bagus lah gitu ya. Jadi itu mungkin hal yang bisa kita perkenalkan ke Sobat Genvest tentang Cipta Dana Aset Manajemen gitu, Jess. Oke Pak, makasih Pak udah dijelasin nih mengenai Cipta Dana Aset Manajemen Pak. Iya. Saya penasaran nih Pak, menurut Bapak nih, kalau misalnya untuk anak muda yang kebutuhannya cukup banyak, mereka tuh lebih baik menabung di bank atau di reksadana sih Pak? Pada dasarnya sih sebenarnya menabung dengan investasi, Jess, ya ada kesamaan. Pada dasarnya kamu menyisihkan kan? Kamu nyisihkan, cuman kalau misalkan kita bahas dulu dari konsep menabung. Menabung ini kan pada dasarnya bisa di mana-mana. Ada yang bisa di bawah bantal, ya. Ada yang bisa mungkin di bank, ada yang di celengan. Pada dasarnya itu adalah tujuannya tuh untuk nyisihin. Nyisihin buat nantinya dipakai untuk tujuan keuangan. Tujuan keuangan kan beda-beda. Ada yang mungkin buat dia dana pendidikan anak ya. Ada juga yang mungkin buat dana darurat. Nah, kalau kita ngomongin dana darurat sendiri itu pada dasarnya kan buat hal-hal darurat ya. Dan kalau misalkan kita tabung di bank itu kan juga manfaatnya bagus. Dimana kalau misalkan kita butuh, kita bisa tarik sebenarnya, gitu ya. Jadi kalau kita bisa tarik kapan aja, itu cocok tuh buat dana darurat. Tetapi kalau untuk menjadikan dana darurat ya, kita kan nggak selalu pakai, ya kan? Yes. Jadi kadang tuh kan nggak selalu setiap bulan kita tarik itu dana tersebut. Jadi ada proporsi yang kita bisa taruh di investasi. Contohnya misalkan di reksadana pasar uang, di Cipta Dana Cash. Kita bisa taruh tuh ya berapa persen proporsinya tersebut, sehingga kalaupun kita nggak pakai, itu punya potensi untuk tumbuh. Ya, jadi ada satu, kalau misalkan kita butuh yang likuiditas kita bisa tarik dari bank, tapi satu lagi kita juga bisa manfaatin untuk ya tadi seperti yang saya bilang. Jadi bisa buat masih punya potensi untuk growth. Jadi itu bisa jauh lebih maksimal. Pada dasarnya menabung ataupun investasi itu tujuannya sama. Cuman
kalau investasi punya potensi untuk tumbuh nilainya. Seperti itu sih, Jess. Oke Pak. Nah berarti tadi saya dengar ada cipta dana cash gitu ya Pak. Betul. Ya. Nah kalau misalnya cipta dana cash ini berarti cocok untuk menabung gitu Pak? Sebenarnya sih cocok-cocok aja untuk menabung ya. Balik lagi kepada tujuan daripada Sobat Genvest ya. Sobat investor lah juga ya. Pada dasarnya setiap orang punya tujuan beda-beda. Ada yang dia jangka panjang, ada yang jangka menengah sampai jangka pendek. Nah, kalau berbicara soal cipta dana cash, maka kita berbicara soal durasi yang sebenarnya dari menengah ke bawah nih, dalam arti bisa jadi 3 tahun ke bawah, 1 tahun ke bawah. Jadi terutama buat dana darurat itu umumnya 1 tahun ke bawah. Kalau seperti itu biasanya tuh lebih cocok aja gitu kan untuk kita tabung ya. Untuk kebutuhan kan beda-beda ya. Ini kita ngomongin dana darurat, itu belum mungkin yang nanti konser atau apa ya, itu banyak berbagai macam lah. Pada dasarnya bisa nggak? Bisa aja, tapi sesuaiin sama tujuannya gimana, profil resikonya seperti apa, baru deh nanti kita invest, begitu sih. Yes. Oh oke. Berarti ini cocok banget nih untuk Sobat Genvest yang Gen Z apalagi, yang suka healing, suka liburan, suka nonton konser, bisa banget nih Pak ya menabung di cipta dana cash reksadana pasar uang. Betul. Gitu ya Pak? Benar. Oh iya benar-benar. Nah untuk Sobat Genvest juga nih sekarang sudah bisa berinvestasi reksadana khususnya produk milik cipta dana aset manajemen di CGSI Trade Fund. Nah Pak, saya penasaran deh Pak, di CGSI Trade Fund itu udah ada produk apa aja sih yang dimiliki dari ini cipta dana aset manajemen? Sebenarnya pada dasarnya banyak kok produk kita ya, itu seperti contohnya ada di sini, di sana tuh cipta saham unggulan, ada juga ada cipta saham unggulan syariah ya, terus juga ada cipta dana kas syariah ya, ada cipta OVO ekuitas, dan yang terakhir seperti yang tadi udah diucapin ada cipta dana cash. Jadi cipta dana cash tuh ya memang performance-nya sejauh ini juga udah bagus, dan memang secara award pun kita dalam 5 tahun terakhir udah dapat 4 award. Jadi itu bisa menjadi pertimbangan buat Sobat Genvest juga untuk berinvestasi, terutama buat dana darurat. Tapi pada dasarnya kalau buat apa ya, mereka-mereka yang mau liburan atau mungkin apa ya Jess, maksudnya kayak mau konser atau apa, bisa nggak? Bisa, tapi untuk yang tujuannya jangka pendek gitu kan. Jadi yang penting apa? Yang penting teman-teman atau Sobat Genvest tuh mau untuk nyisihin. Kalau kalian mau nyisihin dan di instrumen yang tepat, hasilnya itu nanti akan kerasa ketika kalian sudah dapat gitu. Yang penting kalian mau konsisten untuk nyisihin. Setelah itu nanti kamu akan lihat tuh, oh iya tumbuh juga ya gitu, punya potensi tumbuh gitu ya. Memang reksadana itu kan pada dasarnya kita bilang potensi untuk tumbuh, karena memang walaupun reksadana pasar uang itu lebih stable, tapi kan mungkin ada 1-2 ya bisa turun sedikit, tapi pada dasarnya dia cukup stable. Jadi buat dana darurat cocok gitu sih. Gitu sih Jess, dari sudut pandang aku gitu sih. Nih Pak, boleh spill nggak sih Pak ke Sobat Genvest gimana sih step by step kalau misalnya mereka mau mulai menabung khususnya tuh di reksadana pasar uang milik cipta dana Pak? Oke, jadi sebenarnya gini Jess, kalau mau nabung orang apa sih pikirannya? Wah, saya pengen return nih. Banyak dong yang kayak gitu, dan menurut saya sih dulu aku juga kayak begitu. Ya, tapi berjalannya dengan waktu Jess, kita mempelajari bahwa ya sebenarnya ada beberapa hal yang mesti diperhatiin. Contohnya misalkan dari tujuannya apa. Kayak kita kan mau berkendara kemanapun, kita harus tahu tujuannya mau kemana. Ya, baiknya kita juga harus tahu tujuan keuangannya kemana. Oke, mau panjang, mau pendek gitu ya, itu terserah kalian. Nah, kalau kayak tujuan sudah tahu, baru kira-kira jangka waktu berapa lama, yang tadi panjang berapa tahun gitu, didefinisikan lebih detail. Lalu yang ketiga itu adalah profil resikonya seperti apa. Kalau misalkan profil resikonya konservatif, bisa tuh pakai cipta dana cash juga gitu kan, itu sebagai alternatif. Terus nanti setelah itu balik lagi setelah investasi, evaluasi. Karena kan kita juga pengen lihat kira-kira kinerjanya apa sesuai dengan kita atau tidak. Kalau misalkan sesuai ya dijalankan aja. Pada dasarnya kita mau nyisihin, dan itu bisa di di CGS juga, bisa invest reksadana cipta dana cash di CGS juga sih sebenarnya gitu. Benar-benar. Wah, makasih banyak nih Pak udah dijelasin step by stepnya nih kalau misalnya kita mau menabung di reksadana khususnya produk milik cipta dana aset manajemen.
Oh, udah sih Pak, pertanyaannya itu aja. Ya. Nah, terima kasih banyak nih Pak udah menjelaskan dengan detail Ya. cara-cara menabung di reksadana, Ya. terus apa saja produk yang dimiliki oleh Cipta Dana Asset Management. Kita sekarang udah mengerti sih Pak. Oke. Thank you banget nih udah datang ya. CGS juga di sini udah kita ngobrol-ngobrol. Harapannya juga sobat Genvest semua juga bisa menarik manfaat dari obrolan kita hari ini dan bisa banyak yang dipelajari dan bisa berinvestasi tentunya ya. Tentunya tentukan tujuan kalian, jangka waktu, profil risiko, investasi dan evaluasi. Itu sih. Betul. Terima kasih banyak Pak Ya. Jason. Sama-sama. Jalan-jalan kesasar di Harmoni, di jalan ketemunya Silia. Sekian dulu guys untuk vlog kali ini. Sampai jumpa di vlog Berani Berinvestasi di CGS International Sekuritas Indonesia.